A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja sebelum kamu mandi atau mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat namanya An-Nisa, ayatnya 43. Hasan al-Basri berkata, pada suatu hari ketika aku berkeliling jalan Basrah dan pasarnya bersama seorang pemuda ahli ibadah. Ketika itu aku bertemu dengan seorang tabib. Dia duduk di atas kursi, sedang di hadapannya banyak laki-laki dan perempuan, serta anak-anak yang membawa beberapa botol berisikan air. Setiap orang di antara mereka meminta disebutkan obat untuk mengobati penyakitnya. Kemudian datanglah seorang pemuda kepada tabib itu. Dia berkata, "Wahai tabib, apakah engkau mempunyai obat yang dapat membersihkan dosa dan penyakit hati?" Tabib itu mengatakan, jadi ini adalah kisah-kisah orang-orang pilihan dari para tabi'in kita. Mari kita bersama-sama belajar cinta Allah
cinta Islam, cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Juga mencintai para sahabat-sahabat setianya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para tabi'in, para habaib, para kiai, para ustadz dan ustadzah, dan seluruh kaum muslimin muslimat. Ini adalah umat pilihan. Maka apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita mampu untuk mengamalkan surat Al-Baqarah ayat 1-5, maka kita bisa menjadi dokter yang akan bisa mengobati dirinya dan keluarga besarnya dan umat Islam. Dan tentunya kita harus senantiasa beriman takwa dan beriptek yang kokoh. Bisa dilihat nanti di surat 41 ayatnya 30-35. Mari kita simak beberapa resep dari tabib agar kita semuanya bisa bersih dari segala dosa dan penyakit hati kita. Biasanya kalau kaitannya dengan sakit fisik, ya Pak Dokter jagonya ya. Ini sakit ini, obatnya ini. Tapi kalau kita sakit yang namanya dosa dan penyakit hati, hati mati misalnya Al-Baqarah 6-7, hati yang sakit Al-Baqarah 8-20, ini dibutuhkan alim, ulama. Jadi orang yang punya ilmu yang nafi, yang mereka beriman takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti bisa dilihat surat Al-Mujadilah ayat 11-21-22. Ikuti dia, mereka adalah hamba-hamba Allah yang pilihan. Tabib itu tadi mengatakan khud uruqa syajaratil faqri ma'a uruki syajaratit tawadu'i waja'al fiha li lajat taubati wa tarahu fi hawanir ridho washaqahu biminjaril qanaati waj'alhu fi qadrit tuqa wasubba alaihi ma'al hayai wa aglihi binaril mahabbati waj'alhu fi qadakhis syukri warawwihu bimir wahatir rojai washrabhu bimil aqatil hamdi fa innaka in fa'alta dalika fa innahu yanfa'uka min kulli da'in wa bala'in fid dunya wal akhirati. Tabib itu mengatakan obat untuk membersihkan dosa dan penyakit-penyakit kita, satu, ambillah kefakiran yang diserukan dengan akar disertai tawaduk yang diserupakan dengan akar. Jadi ternyata ketawaduan itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit hati kita. Dan lawan daripada tawaduk itu adalah sombong. Nanti bisa dilihat di surat 25 ayat 63-74. Yang kedua,
Jadikanlah tobat sebagai pencuci dosa dan lemparkanlah pencuci itu ke dalam kerelaan sebagai pelembut. Jadi orang yang bertobat, yang dulunya mungkin dia marah-marah karena mendapatkan tobat dari Allah, diterima tobatnya, dia akan diberi ramah-ramah. Yang ketiga, haluskanlah hal itu, fakir, tawaduk, tobat, dan ridho dengan qanaah sebagai sugunya. Ya, jadi kita perlu belajar memahami karakter fakir, karakter miskin, tawaduk, tobat, dan lain sebagainya. Mari kita ambil sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah atas karunia yang diberikan kepada kita. Karena di bawah kita banyak orang-orang yang tidak beruntung seperti keberuntungan kita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur atas karunia yang diberikan Allah kepada kita. Yang keempat, jadikanlah semua itu dalam takwa sebagai panci atau tempat menggodoknya. Jadi digodok semua perbuatan yang baik itu, namanya panci yang mereknya takwa. Jadi dengan itu nanti seluruh kesolehan yang kita lakukan itu bisa kita kerjakan. Yang kelima, tumpahkanlah haya sebagai airnya. Jadi haya itu adalah malu. Kalau kita ini berbuat keji dan mungkar, berbuat fujur, kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, itu adalah perbuatan-perbuatan yang hina yang harus kita tinggalkan, diganti dengan iman dan takwa. 6. Didihkanlah semua itu dengan rasa cinta sebagai apinya. Jadi semangatnya untuk berbuat yang baik itu namanya cinta kepada Allah, cinta kepada Islam, cinta kepada Rasul, dan para pengikut-pengikut yang setia. Nanti bisa dilihat di surat keempat ayatnya 69-70. Yang ketujuh, jadikanlah semua itu dalam syukur nikmat sebagai wadahnya. Jadi nanti buahnya adalah syukur. Kita berterima kasih kepada Allah, kemudian kita mau berbagi dengan diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh umat Islam tentang harta benda atau ilmu-ilmu yang bermanfaat. Yang kesembilan, tenangkanlah apa yang ada di dalam wadah syukur itu dengan rojak, harapan sebagai penenangnya. Jadi kita perlu tenang dengan usaha yang kita lakukan itu, sehingga kita harus doa, berpikir, berusaha, berdoa, dan harus tawakal. Yang kesembilan, minumlah semua racian tadi nomor 1 sampai nomor 8 tadi dengan memuji kepada Allah sebagai sendokmu. Nah, jadi luar biasa para ulama-ulama kita di dalam meracik yang namanya obat-obat penyakit hati, ternyata juga tidak kalah ya kalau dibandingkan dengan dokter-dokter kita. Makanya kita punya yang namanya dohir dan batin. Nah, semuanya itu
Makanya kita minta kepada Allah agar sehat wal afiat, sehat jasmani dan sehat rohani. Nanti bisa dilihat di surat 26 ayat 79 sampai 90. Kajian kita di surat keempat ayat 43. Orang-orang mukmin dilarang mengerjakan sholat pada waktu mereka sedang mabuk. Nah, ini orang yang mabuk ini repot, ya, mabuk dengan minuman, ya, dengan sesuatu yang menyebabkan pikirannya itu melayang-layang. Dan juga kita hati-hati, selain mabuk itu banyak, ya, yang menyebabkan yang namanya pikiran kita itu nggak bisa tenang, ya. Makanya harus hati-hati kalau mau sholat harus hadir, ya, harus berzikir, harus bertaubat, harus baca istighfar, baca sholawat sehingga tidak ngelayar, ya, tidak seperti orang mabuk. Mereka tidak dibolehkan sholat sehingga mereka menyadari apa yang dibaca dan apa yang dilakukan dalam sholat. Jadi yang bisa melakukan penghayatan apa yang dibaca itu pikiran dan hati itu bisa menerjemahkan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Dia bisa. Tapi kalau Al-Baqarah 6 sampai 20 dia tidak bisa. Dia harus baca syahadat dulu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan dia harus bertaubat dulu dari dusta, harus jujur, dari ingkar janji harus tepat janji, dari berkhianat diganti dengan amanat. Setelah dia mendapatkan tobat, maka dia bisa khusyuk konsentrasinya. Pada waktu keadaan mabuk itu tidak memungkinkan beribadah dengan khusyuk. Ayat ini belum mengharamkan khomer secara tegas, namun telah memperingatkan kaum muslim akan bahaya minum khomer sebelum diharamkan sama sekali. Jadi kita melihat yang namanya narkotika yang ada di negeri kita ini, ya, pemerintah sudah menggalakkan ditutup, ya, semua pelakunya dihukum, bahkan ada yang dihukum mati. Nah, ini semuanya mudah-mudahan menjadi langkah sehingga generasi kita ini akan menjadi generasi yang berakal cerdas. Adapun sebab turunnya ayat yang berkenaan dengan tayamum adalah sebagai berikut. Dalam suatu perjalanan Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim alaih, Siti Aisyah kehilangan kalungnya. Maka beliau beserta sahabat-sahabatnya mencari kalung itu. Di tempat itu tidak ada air dan mereka kehabisan air, sedang waktu sholat telah tiba. Maka turunlah ayat ini, lalu mereka sholat dengan tayamum saja. Jadi ada yang namanya tayamum, ada wudu, ya, itu menggunakan air atau menggunakan debu yang suci. Nanti bisa dilihat juga di surat kelima, ayatnya ayat 6, supaya kita belajar wudu sejati. Dan doanya wudu mari kita amalkan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas solihin. Amin ya rabbal alamin. Dalam ayat ini orang mukmin dilarang melaksanakan sholat pada waktu itu ia berhadas besar. Larangan ini akan berakhir setelah ia mandi janabah, karena mandi akan membersihkan lahir dan batin. Di antara hikmah mandi, apabila seseorang sedang lesu, lelah dan lemah, biasanya akan menjadi segar kembali setelah ia mandi. Makanya mandi yang benar, dibasuh dulu kakinya, jangan langsung dari atas, karena tubuh kita itu punya sensitif. Jadi jangan sampai kita keliru yang bisa menyebabkan nanti kematian dan lain sebagainya.
Lazimnya meskipun sholat dapat dilakukan di mana saja, sholat itu sebaiknya dilakukan di masjid. Maka orang yang sedang junub dilarang sholat, juga dilarang berada di dalam masjid kecuali sekedar lewat saja karena ada keperluan. Dalam hal ini ada riwayat yang menerangkan bahwa seorang sahabat Nabi dari golongan Ansor, pintu rumahnya di pinggir masjid. Pada waktu junub, ia tidak dapat keluar rumah kecuali melewati masjid. Maka ia dibolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, melewatinya dan tidak memerintahkan menutup pintu rumahnya yang ada di pinggir masjid itu. Dapat dimaklumi bahwa orang yang sholat harus suci dari hadas kecil, yaitu hadas yang timbul oleh misalnya karena buang air kecil, atau suci dari hadas besar sesudah bersetubuh. Mensucikan hadas itu adalah dengan wudu atau mandi. Untuk berwudu atau mandi, kadang-kadang orang tidak mendapatkan air atau tidak boleh terkena air karena penyakit tertentu. Maka baginya dalam keadaan serupa itu diperbolehkan tayamum, yaitu mengusap muka dan tangan dengan debu tanah yang suci. Makanya belajar fikih, belajar ilmu agama Islam, jangan sampai kita wudhu keliru, tayamum juga keliru, nanti sholatnya tidak diterima. Yang dimaksud dengan menyentuh perempuan yang bukan mahram, maka menyentuh perempuan mengakibatkan hadas kecil yang dapat dihilangkan dengan wudhu atau tayamum. Apabila seseorang buang air kecil atau buang air besar, maka kedua hal itu menyebabkan hadas kecil yang dapat dihilangkan dengan wudhu. Setiap orang yang buang air kecil atau buang air besar diwajibkan mensucikan dirinya dengan membersihkan tempat najis itu atau istinja. Hal itu dapat dilakukan dengan memakai air atau benda-benda suci yang bersih seperti batu, kertas kasar, dan lain sebagainya. Seperti nanti kita di pesawat, waktu kita umroh, waktu kita haji, itu kita sudah mempraktekkan seperti itu. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan menyentuh perempuan dalam ayat ini ialah bersetubuh. Sedang bersetubuh mengakibatkan hadas besar yang dapat dihilangkan dengan mandi janabah, jadi mandi junub. Hukum-hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa Allah tidak memberi hambanya di luar batas kemampuannya, karena Dia adalah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Marilah kita bersama-sama raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berikanlah kepada kami kejayaan, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kepada saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikan kepada kami panjang umur, bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga guru-guru kami, para pecinta baca Al-Quran di bumi ini yang sudah wafat, sahabat-sahabat kami, serta murid-murid kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, di Islamic Center, dan juga di Kota Baru Ndriorejo ini, dan seluruh para presiden kami, para menteri kami, dan para syuhada kami yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anjilir rahmah wal magfirah wal ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.